warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanda Delia dari B1B1211032 Prodi Ilmu Humanitas Fakultas Hukum Universitas Jakarta. Di sini saya akan membuat tugas video untuk menjelaskan mengenai siklus dan struktur APBD Kabupaten Kota untuk meneliti tugas UTS dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP, SIP. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh daerah dan DPRD dan kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur untuk diperhitungkan dengan uang. Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter atau nilai uang untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD, di mana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya, sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, yaitu eksekutif, pemerintah daerah, dan legislatif DPRD. Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat dengan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum atau APBD dan prioritas serta plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan pemerintah atau Perda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus dari APBD. Yang pertama yaitu perencanaan. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua yaitu penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. Yang ketiga yaitu penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang kelima yaitu penyusunan rancangan perda APBD. Dan yang keenam yaitu penetapan APBD. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama yaitu rencana jangka panjang daerah atau RPJPD yang merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Kategori kedua yaitu rencana jangka menengah daerah atau RPJMD yang merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun. Yang ketiga yaitu rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan rencana tahunan daerah. Yang kedua yaitu adalah penganggaran APBD. Penganggaran adalah perencanaan yang dijabarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga dengan perencanaan laba atau profit planning. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Untuk menentukan sebuah penganggaran diperlukan beberapa pihak dalam penyusunan anggaran tersebut, seperti pihak prinsipil atau atasan dan agen atau bawahan. Penganggaran harus menjadi prioritas utama karena keuangan adalah kerangka operasi bisnis. Siklus yang ketiga yaitu pelaksanaan penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Pada tahap ini yaitu menentukan raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Peraturan ini diajukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur terkait paling lama 7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan. Siklus yang keempat yaitu laporan dan pertanggungjawaban dalam evaluasi raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan harus disampaikan kepada bupati atau wali kota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut. Baiklah, itulah siklus-siklus dari APBD yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang struktur APBD kabupaten atau kota. Terdapat 3 struktur dalam APBD kabupaten atau kota, yaitu pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai ketiga struktur tersebut. Struktur yang pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBK meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan lagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terbagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Peraturan ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Yang kedua yaitu retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi untuk kabupaten atau kota dapat dibagi menjadi 2, yakni retribusi untuk kabupaten atau kota yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah yang terdiri dari 10 jenis retribusi jasa umum dan 4 jenis retribusi perizinan tertentu. Yang kedua yaitu retribusi untuk kabupaten atau kota yang ditetapkan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah yang terdiri dari 13 jenis retribusi usaha. Yang ketiga yaitu hasil pengelolaan keuangan kekayaan daerah yang disahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah. Yang keempat yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil penjualan aset daerah yang disahkan. Yang kedua penerimaan jasa giro. Yang ketiga penerimaan bunga deposito. Yang keempat denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah. Selanjutnya yang kedua yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN. Dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan kepada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana pembangunan meliputi dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, serta dana bagi hasil atau DBH. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Perpu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Dana bagi hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH SDA dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu dana bagi hasil dari pajak yang meliputi DBH PPH pasal 25 WPOPDN dan PPH pasal 21. Yang kedua DBH pajak bumi dan bangunan atau DBH PBB. Yang ketiga yaitu DBH cukai hasil tembakau.
Yang kedua yaitu dana bagi hasil dari sumber daya alam yang meliputi DBH pertambangan minyak bumi, DBH pertambangan gas bumi, DBH pertambangan umum, DBH kehutanan, dan DBH perikanan. Selanjutnya yaitu pertambangan tanah bumi DBH. Perhitungan dana bagi hasil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dana bagi hasil atau DBH terbagi menjadi 3 unit berbeda dan dibagi dalam alokasinya. Dana bagi hasil dari PBB akan dibagi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Bagian 10% dari pemerintah pusat ini nantinya akan dialokasikan kembali ke kabupaten atau kota. Pembagiannya adalah kabupaten atau kota akan menerima 6,5% yang dibagi secara merata. Lalu, 3,5% lagi akan dibagi dalam bentuk intensif pada kabupaten atau kota yang sebelumnya telah mencapai atau bahkan melampaui rencana penerimaan anggaran. Persentase sembako persen yang diterima daerah juga masih akan dibagi lagi nantinya. 16,2% dari dana tersebut akan diberikan kepada provinsi, lalu 64,8% untuk kabupaten atau kota dari daerah tersebut, serta 9% sisanya akan diambil sebagai biaya pemungutan. Yang kedua yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten atau kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. Dana alokasi umum ini merupakan salah satu bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan belanja negara atau APBN. Untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam anggaran. Pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan kategori dari dana alokasi umum atau DAU. Tujuan yang pertama yaitu dana alokasi umum memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah dalam rangka membiayai berbagai kebutuhan di daerah tersebut. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semuanya lebih diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah. Selanjutnya, dana alokasi umum juga mempunyai fungsi untuk transfer dari pusat ke daerah yang paling tepat dalam pelaksanaan pemerataan secara horizontal. Untuk kategorinya, dana alokasi umum terdiri dari dana alokasi umum khusus wilayah provinsi dan dana alokasi umum khusus untuk wilayah kabupaten dan kota. Langkah awal dalam mekanisme pengalokasian dana alokasi umum adalah melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD, yang mana DPOD ini akan memberikan pertimbangan tentang rancangan formula kebijakan serta perhitungan dana alokasi umum kepada Presiden. Rancangan ini terlebih dahulu disampaikan dengan melalui nota keuangan dan RAPBN di tahun berikutnya. Selanjutnya, Menteri Keuangan akan melakukan perumusan terhadap formula dan perhitungan dana alokasi umum dengan memperhatikan DPOD yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu. Dana ini bertujuan untuk pendanaan aktivitas khusus daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional. Anggaran tersebut biasanya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, serta obat dan pembekalan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di layanan kesehatan masyarakat. Pengadaan infrastruktur kesehatan meliputi pengembangan puskesmas, pembangunan puskesmas keperawatan, pembangunan pos kesehatan, pengadaan puskesmas keliling perairan, dan pengadaan kendaraan roda 2 untuk badan desa, serta pelayanan kesehatan rujukan yang dapat digunakan untuk peningkatan fasilitas rumah sakit provinsi, kabupaten atau kota. Fasilitas ini meliputi peningkatan fasilitas tempat tidur rumah sakit kelas 3, pemenuhan peralatan transfusi darah rumah sakit dan bank darah rumah sakit, dan yang ketiga yaitu peningkatan fasilitas darurat rumah sakit,
peningkatan fasilitas dan pengadaan alat kesehatan untuk program pelayanan gawat darurat obstetri neonatal komprehensif di rumah sakit, serta pengadaan alat pemeriksaan biakan TBC di provinsi. Selanjutnya itu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah. Hibah berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Yang kedua yaitu dana darurat dari pemerintah. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Yang selanjutnya yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Struktur yang kedua yaitu pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran daerah dan belanja daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah pada periode tahun tertentu yang menjadi beban daerah. Rincian dari pengeluaran daerah menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, batas waktu atas pembayaran atau pelunasan cicilan utang maupun kredit. Aturan terkait batas waktu tersebut tentu sudah dicantumkan dan dijelaskan di awal perjanjian sebuah aktivitas pinjaman. Yang kedua yaitu penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah atau dengan badan usaha swasta atau badan lain, atau pemanfaatan modal daerah oleh badan atau usaha lain dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu. Selanjutnya yaitu pembentukan dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang dibutuhkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah kota yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BUMD. Selanjutnya yaitu pemberian pinjaman daerah. Pemberian pinjaman daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha, badan layanan umum atau BLU, pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota, dan badan layanan umum daerah atau BLUD dengan hak memperoleh pengambilan berupa pokok pinjaman, bunga, atau biaya lainnya. Selanjutnya yaitu pengeluaran biaya pembiayaan lainnya. Pengeluaran pembiayaan lainnya adalah semua pengeluaran rekening kasus umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah kota, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Jenis yang kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Suminto, belanja untuk daerah adalah belanja untuk menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Berdasarkan Kemendagri nomor 29 tahun 2002, belanja terdiri dari yang pertama yaitu belanja aparatur daerah. Belanja aparatur yaitu belanja yang kemanfaatannya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah, tapi tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas, seperti administrasi umum, operasional, dan pemeliharaan. Belanja pegawai atau personalia sampai pada biaya perjalanan dinas. Yang kedua yaitu belanja pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai kewajiban pemerintah daerah tidak terlepas dari aspek anggaran sebagai alat strategi pembangunan. Kebijakan alokasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu penentu efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Alokasi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat diklasifikasikan sebagai belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur yang dimaksud adalah belanja yang manfaatnya dinikmati oleh publik secara tidak langsung, namun langsung dinikmati oleh para aparatur. Sedangkan belanja pelayanan publik adalah belanja yang dinikmati oleh publik secara langsung. Pengelolaan keuangan daerah yang didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penguasaan keuangan daerah merupakan suatu instrumen untuk mengalokasikan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah untuk mendukung dilaksanakannya pelayanan publik.
Secara logis, apabila pengelolaan keuangan negara dilakukan secara baik, maka akan mampu mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang baik dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, yaitu partisipasi, hukum ditegakkan, transparan, adil, responsif, memiliki visi yang jelas, akuntabel, dilakukan secara supervisi, efisiensi, dan efektif, serta profesional. Perlu dicatat bahwa belanja publik dalam banyak hal sangat tergantung pada komitmen para pembuat kebijakan daerah sendiri. Sejak tahun 2001, komitmen Pemda yang ditunjukkan dalam proporsi APBD pada umumnya masih sangat rendah. Data dari Departemen Keuangan menunjukkan bahwa rata belanja pelayanan di dasar di seluruh daerah hanya 9,5% dari APBD. Komitmen seperti ini tentunya harus dibagi ke dalam 3 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, yang di sini perlu digarisbawahi karena sebenarnya alokasi belanja publik tidak selalu tergantung kepada sebesar atau kecilnya APBD. Selanjutnya adalah belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Belanja bagi hasil adalah belanja yang dilakukan dengan membagi atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, seperti bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten atau kota, bagi hasil pajak kabupaten atau kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan lain-lain. Belanja bantuan keuangan adalah belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam sebuah bantu upaya pemerataan dan pemangkatan keuangan, seperti bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten atau kota, serta bantuan keuangan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa. Selanjutnya yaitu belanja tidak tersangka. Nah, belanja tidak terduga, bagaimana disebutkan dalam pasal 55 ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Definisi belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat ataupun daerah. Berdasarkan paparan di atas mengenai belanja tak terduga, maka keadaan darurat bagaimana dikarenakan bencana memungkinkan keadaan darurat dibiayai dengan APBD. Tahapan darurat ini berdasarkan pada bagian penjelasan pasal 23 ayat 1 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan status keadaan darurat yang dimulai dengan sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Keadaan darurat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, atau kejadian luar biasa. Yang kedua yaitu pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Dan yang terakhir yaitu perusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari dua. Yang pertama yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga. Yang kedua yaitu belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok yang belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai yang dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu belanja barang dan jasa serta belanja modal. Struktur APBD yang terakhir yaitu pembiayaan. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun belanja. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan yaitu penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan dari rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah kota, hasil privatisasi perusahaan daerah,
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entiti lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu diterima berkembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang dianggarkan secara bruto dalam APBD. Yang terakhir yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun belanja. Silpa adalah sisa lebih pembiayaan anggaran yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Ada pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasionalisasi awal tahun. Dalam keadaan normal, keberadaan silpa ini bukan tanpa kritik, sebab pada tahun 2019, angka silpa juga mencapai 46.000 triliun. Angka ini dianggap overfinancing. Di sini, peran pengelolaan kas menjadi penting karena arus kas masuk tidak selalu linear dengan arus kas keluar. Banyak faktor seperti periode tahun ajaran pendidikan yang tidak sama dengan periode tahun anggaran siklus bisnis dan perpajakan yang berbeda dengan puncak-puncak belanja di hari besar keagamaan atau akhir tahun anggaran membuat adanya selisih atau surplus dan kurang atau defisit pada transaksi berjalan. Nah, di sini saya coba tampilkan contoh anggaran pendapatan dan belanja daerah dari Kabupaten Kebo pada tahun anggaran 2020. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa yang pertama adalah pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya yang kedua ada belanja daerah yang terbagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Struktur yang ketiga yaitu pembiayaan daerah, yang mana terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Di samping itu dapat kita lihat berapa saja jumlah dana yang dikeluarkan, dipakai, ataupun pendapatan untuk dan dari masing-masing ketiga struktur tersebut, sehingga terlihat jelas APBD dari Kabupaten Kebo ini. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai siklus dan struktur dari APBD kabupaten atau kota. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.